Kan ada visi dari presiden juga 19 juta lapangan padel. Bukan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah, itu mungkin dari sini bisa dibilang paling cepat tuh di antara semua daerah yang kota-kota besar yang lain. Di antara kota-kota besar yang lain. Sampai ke bulan Maret itu mungkin cuma bulan Maret tahun lalu, bulan Maret tahun 2025. Itu mungkin cuma ada 4 atau 5 lapangan. Bisa BEP-nya kan pasti gitu ya kalau ya. Bisa BEP-nya berapa lama gitu? Sebenarnya selama hitung-hitungan kami sih selama 50% terpenuhi okupansi, itu 2 tahun masih balik lah uang. Lapangan tuh setahu saya variatif ya, dari 250 sampai 650 juta ada tuh. 200, tergantung bahannya berarti ya? Tergantung bahannya. Halo, aku dengan Safira. Aku dengan Taska. Kalau aku sih yang pasti karena fun, seru, bisa ketemu teman-teman juga, orang-orang juga. Jadi fun sih. Kalau aku pas pertama nyoba emang langsung cocok. Terus juga tempatnya bagus-bagus, nyaman, nggak panas juga karena bisa indoor gitu sih. Nama saya Rifki Aliviano, saya pecinta pedal. Saya lebih suka pedal. Ini mungkin baru berjalan sekitar 5-6 bulan karena berawal dari komunitas yang diperkenalkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Tapi di kemudian hari pedal ini semakin menjamur dan komunitasnya semakin banyak sehingga antusiasme generasi milenial dan Gen Z sekarang juga jauh lebih banyak berkecimpungan di lapangan pedal. Aku sih baru setahun kurang sih. Sama aku juga baru beberapa bulan aja. Kalau buat yang baru mulai sih, coba dulu aja. Siapa tahu emang cocok dan suka sama padelnya. Terus kalau misalnya ada waktu dan ada kesempatan juga coaching juga, banyak-banyakin latihan biar makin bagus nih. Kalau dari aku, kalau nggak punya basic raket harus coaching. Terus juga pilih-pilih raket yang emang cocok karena raket juga berpengaruh. Terus pede aja, main terus aja. Pedal ini tentunya beginner friendly. Jadi untuk para pemula jangan takut untuk berani mencoba hal-hal baru karena masih banyak orang suportif di luar sana yang tentunya support olahraga ini akan semakin berkembang di tahun-tahun yang akan mendatang. Assalamualaikum Sobat PR. Hadir lagi di acara Ngobrol di PR, tapi sekarang bukan ngobrol di PR sih, ngobrol di lapangan padel nih. Kita mau ngobrol-ngobrol soal padel. Jadi olahraga ini mungkin lagi tren juga ya di 2 tahun terakhir. Ada komunitas, ini perpaduan keseruan, ada perpaduan olahraga, juga interaksi antar pemainnya juga. Nah, kebetulan di Jawa Barat ini sudah ada nih pengurusnya dia. Nanti kita kenalan sama pengurusnya, apa yang akan dilakukan dengan padel di Jawa Barat, ekonominya seperti apa, seluk-beluknya bagaimana gitu. Nanti kita berkenalan dengan Kang Mirza Mauludi betul. Sebagai ketua perkumpulan besar Padel Indonesia dan Kang Sandi Akbar sebagai sekjen ya Kang. Sekjen. Nah, untuk Jawa Barat. Untuk Jawa Barat. Karena memang baru juga ya di Jawa Barat ya. Iya. Nah, kita juga pengen tahu sebenarnya kan padel ini mulai rame di 2 tahun terakhir mungkin ya. Iya, betul. Nah, terus berkembang kansnya seperti apa sih ke depan, khususnya dari kepengurusan gitu kan, akan seperti apa nanti si padel Indonesia, padel ini di Indonesia gitu. Apakah kalau nggak salah kemarin sempat masuk eksebisi juga di eksebisi PON kemarin kita udah main. Nah, gimana, boleh cerita tuh? Jadi waktu PON yang Aceh Sumut itu, padel udah dapet kesempatan untuk melakukan pertandingan eksebisi. Ada beberapa provinsi yang ikutan, salah satunya Jawa Barat. Kita kemarin udah sempat kirim atlet juga ke sana. Secara prestasinya memang belum sesuai ekspektasi gitu ya. Tapi wajar lah ya. Wajar karena waktu itu juga sebenarnya lapangan padelnya di daerah Jawa Baratnya sendiri belum ada. Jadi semua latihannya di Jakarta semua. Jadi ya, untuk awal-awal masih belum inilah. Tapi kedepannya sih kita yakin padel Jawa Barat bisa bagus lah di kancah nasional gitu ya. Iya. Kang Padel sama Kang belum lama ya. Kang Padel sama Kang Sandi juga memang bermain padel ya pastinya. Main. Malah saya kalau umurnya cukup pengennya jadi atlet malah.
Ternyata udah, tapi nggak memungkinkan, nggak mungkin. Nah kalau Kang Sandi sebenarnya kalau di Jabar sendiri sudah mulai ada kompetisi-kompetisi yang resmi nggak gitu? Atau memang sudah ada kompetisi tapi di komunitas aja gitu? Ya, saat ini kompetisi-kompetisi masih di komunitas. Kita belum rencana, kita dari PBPI Jabar juga baru akan rencana di tahun depan gitu. Mengadakan yang memang benar-benar resmi dari kami gitu. Saat ini memang kita ingin menumbuhkan dulu aja, Kang, semangat si turnamen-turnamennya gitu ya, kita kemudian kita kasih rekomendasi pelaksanaan pertandingannya seperti apa gitu. Tidak saat ini mungkin belum sampai ke teknisnya ya, tapi pelaksanaannya harus kita arahkan baiknya seperti apa. Contoh seperti harus ada ambulans dan keamanan, keselamatan juga gitu. Jadi memang karena ini baru banget ya sebenarnya, apalagi di Jawa Barat ya. Iya, iya. Nah kalau kemarin di kontingen Jawa Barat ada berapa orang? Kami kirim 8 pemain. Itu tuh format gamenya tim, ada main doubles, women doubles sama mix. Mix, oke. Nah, jadi ya format gamenya nanti kedepannya akan seperti apa masih menunggu sih. Karena kalau dari pertandingan resmi kan sebenarnya yang mix belum ada. Tapi waktu itu karena ini eksibisi, jadi masih diminta dari penyelenggara diminta supaya lebih ramai lah ya. Jadi diminta format gamenya seperti itu. Jadi sekarang mungkin lebih memasyarakatkan dulu mungkin ya si padel, betul. biar teman-teman atau orang-orang tuh senang dulu mungkin ya seperti itu. Tapi kalau pembinaan sudah mulai ya sebenarnya? Pembinaan pelan-pelan kita udah mulai. Jadi sebenarnya di Jawa Barat, masih di Bandung khususnya, itu juga udah ada atlet-atlet binaan. Mereka ada rutin main bareng lah. Di Bandung sini. Terus juga untuk yang usia mudanya juga sudah mulai, usia di bawah 15 ini kita sudah mulai lakukan. Malah sebenarnya yang usia 15 ini beberapa kali udah dikirim untuk kompetisi-kompetisi di Jakarta, di daerah lain. Dan cukup mendominasi sih. Jadi selalu final, paling nggak juara 3, juara 1 udah sering. Jadi yang muda-mudanya bagus-bagus lah. Bakatnya, potensinya bagus. Kalau untuk pembinaan si atlet-atlet muda itu udah ada pelatih khusus gitu? Atau memang sudah ada kita teman-teman di Jawa Barat malah menyewa pelatih khusus yang memang punya sertifikat, atau pelatih biasa aja gitu, atau gimana? Saat ini sih kita ada di bidang kepelatihan, ada juga kita yang memang biasa melatih di padel ini gitu ya. Saat ini memang masih dari internal kita sih, internal coach dari kita yang melatih khusus itu. Kalau di padel saya lihatnya yang saya rasain juga, pegang raket pertama udah bisa main tuh Kang. Oh gitu. Jadi buat main sekedar fun ya. Main sekedar fun, megang raket pertama udah bisa tuh. Memang mau jago sih sulit. Mau jagonya sulit, tapi buat sekedar main fun tuh udah bisa dinikmati dari pegang raket pertama tuh. Itu yang mungkin saya lihat juga orang-orang akhirnya banyak yang seneng ya sama padel nih gitu. Jadi mungkin lebih simpel ya, orang yang nggak bisa pun baru raket pertama aja langsung udah bisa lah ya, udah bisa buat sekedar tektok aja gitu. Pertama kali kenal dengan Kang Mirza aja, ini pertama kita di lapangan golf sebenarnya. Oh gitu. Dari golf pindah ke padel. Bahkan ketika mungkin di sekitar akhir 2023 itu kita habis main golf nih di Dago Heritage. Terus kemudian, San, ayo jadi pengurus lapangan pengurus padel, olahraga padel ya kan, kita di Bandung kan nggak tahu ya ini olahraga naon ya. Dan nggak ada saat itu, nggak ada lapangan. Belum ada ya, belum ada. Tahun segitu belum ada. Pertama kali Abang padel di Bandung tahun berapa sih? Tahun lalu bulan November 2024. 2024. Iya. Kita sudah ini, tapi kan Kang Mirza karena di Jakarta, udah biasa ya. Di Jakarta udah mulai tumbuh nih olahraganya. Bahkan saya nggak tahu, pegang raketnya aja nggak tahu. Belum pernah main sama sekali ya. Makanya ya udah kita support aja lah, kita bantu apa yang bisa kita bantu, saya bilang. Ya udah, kita di 2024 mulai ini pengurus akta gitu. Kemudian di akhir 2024 ya, ini juga sudah mulai dibangun nih. Saya bilang, Kang Mirza, di Bandung belum ada nih. Saat itu baru ada 1 lapangan gitu. Coba buat dulu di Bandung saja. Masa sekretaris Sekum nggak pernah main gitu pegang raket akhirnya. Itu sama waktu diajak pengurus memang belum pernah main ya? Belum pernah. Karena kita ada di lapangan golf, harus main golf biasanya. Akhirnya ini dibangun, kemudian pertama kali pegang raket terus main, akhirnya saya
beli duluan lah raket. Walaupun belum pernah main di mana nggak ada. Setiap di Jakarta soalnya penuh. Ketika saya, Kang Mirza, ayo nyobain yuk di Jakarta. Wah penuh lapangannya. Udah ketika saya udah beli raket, ya udah pasti ini mulai di trial nih, pembukaan nih PCC ini. Ya udah pertama kali saya main raket dan main, dan ternyata have fun juga ya gitu ya. Untuk orang yang baru pertama kali pegang raket pun bisa kok gitu. Jadi kalau saya lihat Kang, fase orang tuh gini nih yang baru nyoba ya. Seminggu sekali, habis itu seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, sehari 2 kali. Ada yang sehari 2 kali? Banyak banget. Dan sampai sekarang kalau saya lihat yang main, yang dulu main gitu, ya masih terus. Orang barunya nambah, yang dulu tetap main gitu ya. Iya, semenyenangkan itu. Jadi ekosistemnya juga udah terbentuk sebenarnya untuk di Jawa Barat ya, dan makanya cocok banget ketika akhirnya dibikin PBPI tersebut ya. Iya. Nah Kang, setelah padel PBPI terbentuk, PBPI Jawa Barat terbentuk, sebenarnya ada rencana jangka panjang nggak dari padel PBPI sendiri, terus dari KONI Jabarnya juga gimana? Pasti ada Kang, dan kita memang fokusnya untuk jangka apa ya, pendek menengahnya, beberapa kita mulai pencarian bakat lah ya. Dan juga sebenarnya kan dari beberapa cabur lain banyak yang mulai pindah ke padel. Oh gitu. Dari atlet cabur lain mulai jadi atlet padel tuh. Nah itu beberapa kita ya mereka kita rangkul gitu. Kita bina untuk jadi ya kalau kita lihat ada potensi. Mereka yang akan kita kirim tuh untuk pertandingan-pertandingan. Habis itu memang kita juga untuk saat ini lebih fokus ke pembinaan pemain atlet muda sih. Karena ya menurut kami itu yang benar-benar bisa diandalkan ke depannya gitu, yang akan jangka panjang. Jabar kan perolehan PON kan kemarin udah hat-trick kan? Iya betul, selalu juara umum kan. Nah ini nanti ke depannya di PON berikutnya kan padel akan ada, jadi pertandingan resmi. Resmi? Akan pertandingan resmi. Nah jadi kan kita akan koordinasi selalu tuh sama KONI Jabar untuk ya menunjang prestasinya KONI Jabar juga gitu. Dan juga kita mau ada Porprov ya. Porprov yang di tahun depan, tapi itu eksibisi untuk Porprov tahun depan. Akan ada padel jadi. Persiapannya gimana tuh Kang Sandi si Porprov ini? Ya, sebenarnya persiapannya itu kan Porprov itu kita minimal harus 50% kabupaten kota sudah terbentuk dulu nih. Terbentuk PBPI kabupaten kota. 50%. Iya kan saat ini Jawa Barat itu punya 27 kabupaten kota ya kan ya. Sekarang udah ada berapa? Sekarang ini yang kita udah ini baru 10 sih. Tapi 10 udah hampir 50% ya, tinggal oke lah ya. Sedikit lagi lah. Tapi itu udah ada calon-calonnya dan memang kita kejar itu karena kita itu mengencourage. Yang penting ada dulu lapangannya Kang. Gimana di kabupaten kota. Kalau di kota besar mungkin kayak di Bandung, gitu ya. Itu banyak pertumbuhannya. Tapi di daerah-daerah lain masih banyak yang belum ada lapangan gitu Bang. Nah itu sih yang PR besarnya salah satu. Besar dari kami dari PBPI Jawa Barat itu adalah membentuk pengurus-pengurus cabang dan kemudian kita yakinkan teman-teman yang mau berinvestasi lapangan daerah gitu, nggak punya teman-teman pengusaha. Udah berinvestasi dulu, kemudian nanti kita bentuk nih pengurus cabang kabupaten atau kotanya. Nah benar-benar sobat, jadi memang padel ini ternyata bisa menggerakkan ekonomi juga ya, karena dari situ banyak pergerakan ekonomi berjalan, ada bisnis baru, menambah lapangan kerja ya. Kan ada visi dari presiden juga 19 juta lapangan padel. Bukan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah itu mungkin dari sini bisa menyumbang juga tenaga kerja bagi teman-teman juga. Pengen penasaran sih sebenarnya prospek sendiri lapangan bisnis padel ini seperti apa? Karena kan kebetulan kita ini sedang di lapangan PCC di Padel Culture Club di Karanglayung, Kota Bandung. Ini salah satu lapangan padel yang kedua ya yang ada di Bandung. Kedua yang ada di Bandung dan terus bertumbuh. Kita pengen tahu juga sebenarnya potensi bisnisnya seperti apa. Apalagi kan sekarang kalau saya lihat khususnya di Kota Bandung kayaknya sudah mungkin makin banyak tuh si lapangan-lapangan padel di Kota Bandung. Sebenarnya ini pola bisnisnya, potensi bisnisnya masih besar atau bagaimana? Karena makin banyak lapang
si harga akan kompetitif ya. Walaupun Iya. akhirnya jadi bisa mudah dijangkau oleh masyarakat banyak. Kalau sekarang kan mungkin masih agak mahal 300-an sekitar segitu. Dan tadi ada potensi juga di daerah lain ya Kang ya, karena baru 10 dan harus ada 50%, berarti kan harus ada lapangan juga ya. Nah, itu sebenarnya potensi bisnisnya. Nah, kita pengen tahu juga sebenarnya masih menguntungkan atau enggak, Kang? Kita juga pengen tahu sih pas awal bisnisnya gimana tuh dulu. Oh iya. Sebenarnya kalau saya awal bikin bisnis ini ada unsur apa ya? Moral aja Mas. Beban moral. Oh, karena waktu itu di Jawa Barat belum ada lapangan kan ketika jadi pengurus ya. Ketika jadi awal pengurus tuh. Tapi memang secara bisnis kita tahu lihat di daerah-daerah lain yang udah ada lapangan padel memang sangat menarik lah. Iya. Cuman memang kelihatannya yang apa namanya? Nggak akan bisa kayak awal-awal lapangan padel di 2020 ada nih okay. Ya secara prospek bisnisnya karena ya lapangan padel udah makin banyak ya tadi harganya jadi semakin bersaing gitu ya. Dan juga secara okupansi pasti kan nggak akan sepenuh di awal-awal lah semua orang dulu kan rebutan lapangannya cuma sedikit pemainnya banyak gitu-gitu tapi secara bisnis menurut saya masih sangat-sangat menarik karena juga dari lapangan padel kan nggak hanya bisnisnya nggak hanya lapangan padel sendiri bisa ada dari kafenya, F&B-nya, ya gitu. Terus ada jualan-jualan merchandise segala macem lah. Nah itu bisa menunjang penjualan bisnis lapangannya. Saya lihat sih padelnya sendiri karena jadi pertandingan makin kesini kan dulunya orang menganggap ini olahraga fun aja, hanya olahraga fun. Sekarang kan PON masuk. Oh iya, ketika dibuat pengurusan khusus gitu jadi serius gitu ya. Jadi dari tadinya cuma olahraga senang-senang, jadi olahraga prestasi. Udah gitu bicara itu nasionalnya, bicara di luar kan Asian Games akan masuk nanti, Asian Games masuk nanti. Terus kemarin juga Indonesia bahkan sudah mengirim timnas untuk pertandingan FIP di Qatar ya? Di Doha, Qatar. Ya di Qatar. Secara prestasi pun tim yang wanitanya menurut saya sangat bagus, juara 3 untuk Asia, level Asia. Jadi ya secara prestasi sudah mulai ada ya, mulai kelihatan. Sudah mulai ada dan juga ya orang akhirnya tadinya cuma senang-senang bisa jadi serius bisa jadi beran jadi atlet segala macam gitu-gitu. Ada kesempatan baru yang kesana ya. Secara itu akan menunjang juga secara bisnisnya lah menurut saya. Bisnis lapangannya. Nah untuk di Bandung sendiri atau di Jawa Barat atau Bandung lah ya, pertumbuhannya sangat cepat nggak sih kalau si padel ini termasuk dari sisi lapangan terus nanti potensi di daerah lain sebenarnya yang paling besar itu di mana kalau bikin lapangan gitu? Bandung sih menurut saya bisa dibilang paling cepat tuh di antara semua daerah yang kota-kota besar yang lain. Di antara kota-kota besar yang lain. Sampai ke bulan Maret itu mungkin cuma bulan Maret tahun 2000 ini, 2025. Itu mungkin cuma ada 4 atau 5 lapangan. Klub. Titik gitu ya ada dia. Sampai ke hari ini mungkin udah 30 lebih. Cepat banget ya? Cepat banget. 30 titik berarti? 30 titik. Di Bandung Raya lebih besar lagi, Bandung Raya ya. Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, bisa ada 50-60. Jadi perkembangannya cepat sih sangat-sangat cepat. Ya tadi kalau bicaranya juga potensi di tempat lain ya pasti secara investasi paling utama yang dikejar di daerah yang kota-kota besar lah. Tapi nggak menutup kemungkinan di daerah lain pun menarik ya karena Garut udah buka ya, Tasik sudah ada lapangan, Cirebon lumayan cepat juga tuh, ada udah 4 atau 5 titik ya kalau nggak salah. Pangandaran ya, lagi proses pembangunan. Enak ya di pantai gitu ya, saudara. Menarik sih. Paling seru vibes-nya kayak di Bali jadi. Karena awalnya tadi di Bali ya. Iya. Kang Sani mau dibuka di mana Kang rencananya? Di sini aja. Di sini aja. Padahal pasarnya banyak di luar ya sebenarnya, di daerah-daerah lain. Tapi biasanya mungkin kan orang pengennya juga dia bikin sekaligus bisa menikmati lapangannya sendiri gitu ya. Jadi sambil main di situ ya. Nah, kalau tantangan tersendiri dari investasi di lapangan padel tuh apa? Kan kalau dulu mungkin Kang bisa cerita ya kalau ketika awal-awal mungkin okupansi bisa 90% atau berapa. Iya, 90 sampai 100 bahkan.
Minimal bisa BEP-nya kan pasti gitu ya kalau Ya. bisa BEP-nya berapa lama gitu? Sebenarnya selama ya hitung-hitungan kami sih selama 50% terpenuhi okupansi Oh, itu 2 tahun masih balik kok uang. 2 tahun? 2 tahun. Oh gitu? Jadi secara bisnisnya memang sangat menarik. Heeh. Nah, memang tuh kan orang banyak yang gini dari 50 habis itu pas jalan nikmatin 90 sampai 100 kan begitu Begitu turun turun gitu ya? kaget juga. Oh dulu memang target pas awal 50 lah cukup ya? 50 Tapi cukup, ternyata 50. 90 sampai 100 Iya. okupansi. Dan itu hampir semua lapangan waktu itu kayak gitu. Oh, Ya sekarang mungkin maksimal. kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu ya yang ngelakuin usaha yang sama jadi di 70, 80 itu menurut saya itu Masih tinggi ya? masih bagus. Masih tinggi. Masih di atas 50 lah, masih bagus itu. Dengan banyaknya lapang tapi ternyata masih cukup tinggi ya 70 Iya, 80. Kan ada yang bicara ini mah kayaknya olahraga FOMO gitu ya. Nah, tanggapannya gimana Kang Sandi? Ya. Sebenarnya ini mungkin di awal orang-orang melihatnya kayak ini FOMO ya. Iya. Gitu. Tapi karena tadi kita ini sudah masuk ke olahraga prestasi, udah masuk ke KONI, kita juga berharap ini akan memasyarakat seperti bulu tangkis ya. Kita kan banyak di mana-mana ada lapangan. Dan dari segi bisnisnya juga kita harapkan si padel ini juga ada multiplier effect tadi seperti yang sebutkan bisa banyak membuka lapangan pekerjaan, bisnis-bisnis sampingannya tumbuh seperti jualan aparel, paket, bola atau apapun itu gitu. Jadi maksudnya ini pun kita masih yakin ketika padel ini ke depannya ini masih bisa akan membantu perekonomian lah. Benar, iya kan. Apalagi tadi 19 juta lapangan. 19 juta lapangan. Dari pemerintah sendiri seperti apa, Kang? Kalau dari sisi KONI-nya udah ada ya. Ada apa ya? Ada perhatian khusus nggak sih? Kalau itu Kang Sandi aja yang jawab. Kalau ada pemerintah. Kalau dari KONI jelas ada perhatian khusus buat kami gitu. Kita kan ketika pertama kali mendaftar gitu sebagai anak baru nih kan ya. Kita kan baru banget ya, belum setahun ya, bahkan baru diangkat 2 Agustus ya. Ibaratnya kan kita federasi perintis kan, Iya. bukan pewaris. Benar, Sekarang kan gitu ya. perintis. Bener-bener kita kayak masih dari nol nih, nggak tahu harus ngapain. Belajar gimana, seperti atau apa. Belajarnya Iya, seperti apa. Dan alhamdulillah sih diterima dengan baik juga ya dari KONI Jawa Barat. Kita menjadi anak baru di dalam keluarga KONI gitu. Support lah gitu di awal ini memang baru belum setahun lah ya. Setahun ini kita udah diperhatikan gitu. Ada rencana nggak dari PBPI Jabar bahwa kan ini di Bandung sangat cepat ya, terus mungkin tadi masih banyak nih potensi di daerah ya, menjadi sport tourism gitu di Jawa Barat? Ya itu Kang, kita tuh dorong banget yang pembangunan di Pangandaran. Oh. Jadi memang yang waktu itu buka komunikasi di Pangandaran itu dari PBPI Jawa Baratnya, dari Kang Sandi nih. Kang Sandi ini aktif buat ngajak teman-teman buat buka di daerah sana gitu. Jadi beberapa daerah sebenarnya kita memang mendorong sih buat ada investor yang mau buka lapangan. Ya Pangandaran salah satu yang kemarin di ini ya. Udah mau berarti di Pangandaran itu Pangandaran lagi proses pembangunan, Kang. Berapa lapang di sana? Yang saya tahu dua court gitu. Ada yang lagi pembangunan 2 court. Tapi dengar-dengar sih udah ada lokasi lain di Pangandaran, mungkin di Batu Karasnya. Oh, menarik. Di Pangandarannya gitu. Nah, biasanya gitu tuh Kang. Jadi ada dulu satu rame. Pengen rame gitu. Ngeliat pasar mungkin ya, test case mungkin ya. Betul. Dan sekarang pun di Bandung pun sekarang ada beberapa dulu ketika awal-awal orang-orang Jakarta rombongan naik IS gitu cuman buat main padel di sini. Ke Bandung gitu. Cuacanya beda kan. Oh iya. Yang dicari tuh cuacanya ya. Di sana gitu orang Jakarta pindah ke Bandung. Kan di sini segar, apalagi kalau di sini ini mungkin satu-satunya lapangan padel yang ada outdoornya ya. Kayaknya di Bandung kayaknya ya. Kan menarik kan dari outdoornya, nanti kita lihat ke situ. Nah, yang menarik juga tadi kalau potensi bisnis ya, terus tadi mengundang investor yang ayo bikin lapangan, pengen tahu juga nih sebenarnya minimal keluar berapa sih kan? Aduh. Minimal keluar berapa ya? Atau ini aja dulu, investasi berapa dulu? Kalau boleh tahu nih. Aduh, saya bingung. Waktu itu ini kan dari tanah kosong. Beda-beda ya jadi. Jadi pembangunannya lumayan menguras. Iya, lumayan agak masif lah, lumayan agak masif. Itu kurang lebih saya rasa range dari 3 sampai 5 tuh bisa jadi bisa punya lapangan lah.
3 berarti gitu. 3 sampai 5 miliar antara. Untuk berapa lapang? 3 lapang atau? Iya, habis itu sebenarnya kan seberapa bagus tempatnya. Oh, itu fasilitasnya juga, gitu ya. Fasilitas terus tempatnya mau dibikin semenarik apa. Itu yang juga akhirnya bisa bikin jadi agak bengkak kan di situnya sih. Lokasi tanahnya juga kan Kang. Iya benar. Sewa gitu ya, kalau sewa gimana? Jadi kalau saya rasa sih 3 sampai 5 tuh udah bisa jadi lapangan loh. Nah, kalau misalkan kita nggak bangun infrastrukturnya aja ya, si lapang ini landasannya terus ini fiberglass atau apa ini? Lebih ke plexiglass. Ini tempered glass. Sama ini lah, sama rangka-rangkanya ini. Itu habis berapa Kang? Untuk satu gitu ya? Satu lapangan. Di luar cor dan atap lah ya. Kurang lebih. Kan ada yang sekarang beberapa pabrik gitu ya sebenarnya udah jadi pabrik kosong akhirnya dibikin lapang. Berarti kan itu bisa menjadi salah satu tempat padel lah. Ketika bikin ininya aja gitu. Kurang lebih berapa? Lapangan tuh setahu saya variatif ya, dari 250 sampai 650 juta ada tuh. 200, tergantung bahannya berarti ya? Tergantung bahannya. Yang udah di harganya mahal tuh biasanya dari ini brand yang udah punya nama lah. Oh, brand si bahan-bahannya gitu ya? Iya. Kalau yang startnya paling bawah itu biasa lokal, buatan lokal. Udah ada yang buatan lokal berarti? Lokal udah ada, tapi setahu saya karpetnya belum. Karpetnya belum, hanya ya rangka-rangka, kancah gitu-gitu sih lokal udah mulai pada bisa bikin. Padel juga berhubungan sama komunitas ya Kang ya? Kita juga pengen tahu sebenarnya gimana sih si pemain-pemain ini masuknya berbagai usia nggak? Iya, berbagai usia. Beragam banget. Nah, paling yang permasalahannya adalah mungkin harganya mungkin masih rada tinggi ya? Iya. Apakah dengan banyaknya lapang tadi itu bisa makin berkompetitif mungkin harganya ya? Atau enggak juga? Menurut saya sih akhirnya pasti akan lebih kompetitif, tapi ada ujung-ujungnya mungkin kan orang ada yang bicaranya soal kenyamanan main di tempat mana, mungkin harganya lebih tinggi sedikit tapi dia lebih nyaman, dia rela bayar. Ada beberapa orang yang mungkin yang penting saya main di lapangan manapun, tapi harga murah ada juga, jadi ya pasarnya bisa sebenarnya mengikuti aja sih. Nah tadi karena ini efek ada sosial dan komunitas juga. Terus tadi kalau Kang Sandi bilang sedang menggait pemain-pemain baru atau ke anak-anak muda, juga kan rajin ke daerah-daerah untuk mencari pengcap gitu ya. Nah, mencari calon-calon kepala pengcap. Apakah ada juga rencana atau mungkin sudah dilakukan ya sosialisasi si olahraga padel ini ke sekolah-sekolah kayak gitu kan? Itu kan mungkin salah satu sumber potensi-potensi pemain muda gitu ya? Iya. Rencana sih memang sudah ada, Kang. Jadi memang kita pengen coba masuk ke sekolah-sekolah mengenalkan olahraga ini mungkin jadi ekskul gitu ya. Ada sekolah yang mau kerjasama ekskulnya, baru nih ekskulnya padel gitu buat anak-anak di sekolah. Itu rencana sih memang kita akan mulai masuk ke sana gitu. Kalau tadi ya kalau ke pengcap memang itu PR kita dalam jangka panjang lah pengurusan kita. Kita sama sekali tidak ada di daerah-daerah itu, jadi memang harus keliling-keliling gitu. Dan itu yang mungkin salah satunya ya harus ada lapang dulu mungkin ya, atau minimal gitu ya. Minimal itu kalau jadi pengurus, tapi ngurusin apa gitu lapangan. Ya kita nggak mau yang kayak gitu. Nah, kayak gitu kita nggak mau. Gitu. Asal jadi pengurus doang. Maksudnya kalau sekedar mau bikin gampang tuh, tapi yang mau ngurus beneran ada olahraga, ada atlet yang dibina kan itu yang agak effort lebih lah. Iya. Dan secara administratif juga ya. Nah saya juga jadi lupa nih. Secara administrasi ketika bikin lapang padel ini lebih mudah gimana Kang? Atau harus ada syarat-syarat tertentu sih? Yang pasti kan ngajuin PBG ya ke pemerintah setempat. Terus tahu saya juga harus ada izin tetangga gitu-gitu. Ya standar lah ya. Urusan PBG aja sih. Tapi nggak terlalu ribet lah ya karena kan ini lebih kepada olahraga bukan yang ada musik keras kayak gitu ya. Ada target realistis untuk tadi ya si Porprov terus PON untuk PBPI Jabar. Nah, silakan Kang Sandi. Yang serius-serius Kang Sandi paling lebih jago deh. Jadi memang target utama itu memang kalau dari Porprov yang paling dekat kan tahun depan gitu ya. 2026 ya. Bulan apa ya? Mungkin November kalau nggak salah. PON-nya berarti di 2028. 2026. NTT. Wah lumayan jauh. Jauh. Jadi kita kan eksibisi ini di Porprov 2026 ini rencananya gitu. Jadi memang
Kalau kita PWP Jawa Barat, ya pesertanya berarti kan pengcap-pengcap kabupaten kota. Iya, benar. Kita jadi nge-hostnya aja, nanti mungkin yang bagus-bagusnya kita lihat, kita baru kirim ke PON gitu ya, dengan pembinaan lebih lanjut gitu. Itu sih target yang paling dekat itu. Porprov tadi ya? Porprov itu pengcap-pengcapnya ngirimin atlet-atletnya lah gitu. Makanya sekarang ngejar ya, Iya. ada berapa pengcap udah 10, mungkin tahun depan udah 20 mungkin ya. Amin. Saya pengennya sih selama pengurusan kita nih 90% paling enggak bisa lah ada kepengurusan di pengcap-pengcap lain. Karena wilayah Jawa Baratnya kan besar banget ya kan ya. Iya, luas 7 banget. kabupaten kota gitu. Betul. Gimana pengen si pengusaha, ayo dong bikin dulu lapangannya biar ada hidup nih olahraganya. Benar. Gitu. Bahkan kalau udah ada pengcap-pengcap semua ada gitu ya, atau 90%, berarti kan lapangannya sangat banyak. Bisa jadi pusat padel nasional mungkinnya Jawa Barat. Mungkin bisa aja ya. Kita pengen banget kayak gitu sih sebenarnya. Terus juga tahun ini kan dari pusat bikin sirkuit nasional kejuaraannya PBPI pusat. Oke. Ada 4 tempat lah. Kita Jawa Barat, Bandung waktu itu kebagian jadi tuan rumah. Ternyata paling rame animonya paling rame. Secara data ya, Iya. data itu paling rame. Jadi bahkan kita berharap yang di tahun berikutnya, di tahun depan kita bisa jadi tuan rumah lagi. Iya. Tapi mungkin nggak di Bandung, di daerah Jawa Barat yang lain gitu. Bahkan kalau bisa kita jadi yang seri masternya ya. Iya. Buat masternya. Jadi ada kemarin Master itu gimana? turnamen yang terakhirnya lah. Oh. Kayak Grand Master. Jadi ada rangkaian terakhirnya di sini gitu ya. Puncak gitu, acara puncaknya. Jadi kemarin secara animo paling 4 kota ya. 4 kota. 4 kota. Dan maksudnya nanti di sini gitu ya. Ya pengennya. Amin lah mudah-mudahan karena ini sangat besar sekali kalau Jawa Barat 27 kabupaten kota, ada 27 pengcap gitu ya, semua lapang ada di tiap daerah. Ya roda ekonominya akan muter juga ya. Ya minimal tadi kalau tadi satu lapang bisa 13 orang tuh udah banyak banget, berarti cukup membantu program pemerintah untuk menuntaskan lapangan pekerjaan ya. Luar biasa ternyata dari sisi olahraga padel ini tidak hanya soal tren, soal tidak kan kemarin ramenya ini mah olahraga menengah ke atas, padahal sebenarnya enggak juga ya. Banyak juga yang pemain-pemain ya kan ini kadang main undunan gitu ya. Iya. Betul. Tidak hanya penengah ke atas tapi juga bisa siapapun bisa main. Memang harganya sekarang agak masih pricey ya, walaupun beberapa mulai turun karena semakin banyaknya si lapangan. Mudah-mudahan padel Jawa Barat ini bisa menjadi contoh pada daerah lain dan mengejar menjadi pusat padel nasional. Ya, amin. Terima kasih banyak Kang Mirza, Kang Sandi ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita juga ngobrol-ngobrol yang lain sambil main. Kita pengen tahu sih sebenarnya bedanya raket yang harganya mahal, harganya murah kayak gitu ya. Ada ya contohnya? Oke, siap. Nah, sekarang kita pengen tahu sih sebenarnya si toolsnya, alatnya gitu ya, raket. Kita nyebutnya apa nih? Raket atau raket ya? Atau raket ya. Bedanya nih, kalau bolanya sekilas kayak bola tenis ya, mirip. Ya. Tapi bedanya apa Kang? Bedanya pressure bolanya beda sama bola tenis. Jadi Lebih dia lebih keras atau lebih soft? Lebih soft. Ukurannya juga beda ya. Lebih kecil ya? Lebih kecil sedikit. Tapi ya kalau sekilas gitu kayak sama lah. Iya, mirip-mirip Harus sama. diperhatiin banget baru kelihatan beda. Berarti memang kalau dijual di toko-toko olahraga juga memang beda ya, khusus bola si padel sama bola tenis dibedakan. Dan sekarang brand-brand lokal udah mulai bikin raket, gitu. bikin bola. Menarik nih. Karena mungkin tadi ya perkembangannya juga sangat cepat ya si padel ini ya. Kalau di Bandung aja dari bulan Maret itu baru 3, tadi 4, sekarang udah 30 titik kan sangat cepat. Berarti kan pasarnya juga besar juga ya. Betul gitu. Nah, kita pengen tahu si raket tadi udah lokal. Nah, harganya dari berapa sampai berapa sih Kang? Kalau akhirnya semua inilah ya ada kelasnya gitu. Ya. Dari 500-600 sampai belasan juta ada. Belasan juta. Kalau malah ada beberapa yang limited edition 20 sekian, 3 ya gitu-gitu ada aja. Iya. Nah, yang membedakan apa sih Kang? Misalkan yang ini harga berapa nih kira-kira nih? Kalau ini harga berapa dan buatan mana nih? Ini 4 jutaan ya. Drop shot tuh saya lupa lagi merek mana ya. Spanyol gitu kalau nggak salah. Tapi buatannya sih ininya Italia ya kalau desainnya. Ini kayak 4 jutaan ya. Oke. Kalau yang dipegang Kang ini? Ini harga 1 jutaan nih. 1 jutaan. Ini harga 1 juta. Tapi masih produk luar ini ya? Tapi brandnya ini buatannya mana saya nggak tahu kalau ini. Tapi ini
sebenarnya brand lokal. Oh, brand lokal. Ya. Berarti sudah mulai brand lokal sudah banyak bermain ya? Ya. Enaknya apa sih yang mahal sama yang biasa? Sebagai pemain ya, sebagai pemain kan saya baru tadi nyoba main terus dikasih yang mahal nih 4 juta. Enak sih. Enggak tahu yang enggak enaknya gimana gitu. Nah, Kang Satria harus cobain ya. Harus cobain juga yang lain. Yang biasa. Yang bikin beda tuh akhirnya feel-nya memang beda. Terlepas dari materialnya memang beda. Habis itu feeling pas kita mukul itu juga beda tuh. Tapi cocok-cocokan karena ada orang yang memang cocok pakai raket yang A, raket yang B gitu-gitu lah, nggak bisa sama gitu tiap orang. Karena menyesuaikan sama si orangnya tersebut juga. Penampangnya pun beda, Kang. Ada yang lingkaran, ada yang teardrop, ada yang diamond. Teardrop tuh ini kalau ini apa ini berarti ini lebih ke diamond atau teardrop ini ya? Ini kalau nggak salah ini teardrop deh. Teardrop. Kalau nggak salah ini teardrop. Ada yang teardrop, jadi biasanya buat awal kadang-kadang yang lingkaran dulu aja, ada yang bilangin, tapi balik lagi kalau kata kamu itu balik lagi ke orang ya masing-masing nyamannya pakai yang mana gitu. Nanti naik bertingkat habis naik lagi udah nyaman ya. Oh betul biasanya gitu ya, raket dulu perkenalan dulu, enak main, ganti raketnya gitu. Nah, kalau saya aliran yang penting modelnya dulu. Yang penting modelnya dulu. Habis itu menyesuaikan. Main gimana kita enak-enak. Enak-enakin aja. Resiko cederanya seperti apa gitu ya? Oh iya. Seperti itu kan ada batasan umur nggak sebenarnya umur sekian puluh tahun sebenarnya jangan deh karena ini ada resiko cedera seperti apa gitu. Ya, memang yang bahaya itu kan karena olahraganya menyenangkan itu orang jadi lupa tuh bahwa ternyata kayak ini udah terlalu over nih mainnya, kecapean segala macam. Tapi yang saya ini sih yang harus disiapkan itu sebenarnya harus diimbangi juga sama strength training sih. Karena olahraga di padel tuh banyak gerakan eksplosif, terus ya cepat, sebenarnya cepat. Abis itu banyak squat, jadi strength training penting banget tuh. Karena saya termasuk sempat jadi korban cedera juga. Gimana tuh? Jadi waktu lagi awal main padel pertama 2-3 bulan awal lah, lagi senang-senangnya tuh. Nah itu yang tadi saya bilang, saya udah mulai memasuki fase ke sehari dua kali mainnya gitu. Jadi habis nge-gym terus saya main, besoknya main lagi gitu. Achilles tendon saya hampir putus waktu itu. Jadi sempat berhenti main 3 bulan pakai gips, pakai tongkat gitu-gitu. Sampai pakai gips gitu? Iya karena terlalu diforsir atau gimana? Terlalu diforsir. Ya, akhirnya sekarang jadi lebih banyakin lagi strength trainingnya. Contohnya strength training yang paling simple gitu ya bagi pemula gitu ya biar nggak terlalu kayak gimana? Squat sih, kaki ya di sini ya. Ya yang urusan badan ke bawah lah. Nah itu squatnya tuh penting. Terus pemanasan mungkin pas di awal. Ya itu wajib. Saya tadinya jarang pemanasan, setelah itu udah jadi harus pemanasan yang bener dulu. Itu pemanasan paling penting tuh ya. Nah ukuran lapang, ini kalau lapang ini memang si padelnya memang harus bermain double ya? Iya harus double. Ukurannya berapa sih? Ini lebarnya 10, panjangnya 20 meter. 10? Jadi 200 meter persegi. 10, 20? Ya. Oke, 10, 20. Kalau single, tapi belum ada ya single mah ya? Single, tapi aturan standar lapangannya udah dibikin. Itu lebar 6 meter, panjangnya 20 sama. Oh panjangnya 20, hanya lebarnya dikurang. Resminya belum ada. Oh, lalu ini si temper glass-nya ini harus berapa meter nih? Dan itu berapa dari lebar sana? Kan nggak mungkin semuanya sampai ke sini ya, nggak boleh ya? Jadi hanya boleh pantul di belakang berarti kan? Iya. Ini berapa ya? Ini kan 2 meter, 4 meter. 4 meter itu ya lebar 10. 10 ya? Kan? Tingginya ya? Tingginya 3 meter 3 ada? meter. Oh. Tinggi temper glass-nya 3 meter. 3 meter. Itu fans tambahannya tuh semeter lagi. Jadi kalau untuk area belakang itu tingginya 4 meter. 4 meter. Oh. Sepatu. Harus yang bagaimana nih sepatu? Karena kan khawatirnya kalau pakai salah sepatu kepleset gitu ya, atau mungkin gripnya beda gitu, atau memang bisa khusus sepatu tenis atau apa? Banyak yang pakai sepatu tenis, badminton gitu-gitu banyak tuh pakai. Menurut saya itu masih nggak apa-apa. Sekarang beberapa brand udah mulai bikin sepatu khusus pedal. Udah mulai beberapa brand gede, malah brand lokal juga udah ada yang bikin sepatu khusus pedal. Yang nggak boleh itu sepatu lari, sepatu running. Nah, kenapa? Karena kan suka ada pakai sepatu sama aja gitu yang bikin. Kenapa sepatu lari jangan? Setahu saya itu nggak didesain untuk gerakan-gerakan eksplosif yang kayak kanan kiri muter gitu-gitu lah. Oh, gripnya beda atau sama si busanya? Busanya beda ya kan, tebel kan kalau yang lari. Setahu saya itu nggak disarankan sih pakai sepatu lari. Jangan pakai sepatu lari. Sepatu basket. Ya kayaknya paling enggak
ininya rata lah apa? Solnya Oh, jangan terlalu bergelombang berarti ya? Iya, jangan tebel banget. Ya, ya, ya. Kalau lari kan buat di maju Maju depan, depannya gitu ya sih. samping kiri kanan. Iya, depannya kan ada melengkung gitu ya Iya, kalau lari ya. melengkung. Oh, baik. Nah, jadi kalau pengen mumpung nih sekarang di Bandung sudah banyak lapangan padel, ayolah berolahraga. Mudah-mudahan makin banyak, harga makin turun, makin kompetitif, peralatan juga makin banyak. Ada banyak pilihan juga ya sekarang udah ada brand-brand lokal, jadi jangan ragu untuk bermain padel. Mudah-mudahan ini tidak hanya FOMO aja sih. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Thank you. Mirza, Kang Thank you, Sandi. Nanti kita main lagi. Oke, kita ngobrol di PR.